Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terbukti Memang Benar. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 10 ayat 40 sampai dengan ke-42. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar menempatkan diri kami sebagaimana seharusnya dan menempatkan Allah di dalam Kristus Yesus sebagaimana seharusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita bahas kembali di dalam doa yang diucapkan tadi, bagaimana kita menempatkan diri seharusnya dan menempatkan Yesus di dalam pribadinya sebagai Allah sebagaimana seharusnya. Artinya kita adalah kita dan Tuhan adalah Tuhan. Kemampuan membedakan adalah sesuatu kecerdasan, kalau itu kemudian menjadi sebuah kekudusan, menjadi kebijaksanaan. Karena kecerdasan tanpa kebijaksanaan ilahi, kecerdasan bisa digunakan untuk perkara-perkara yang buruk, berbuat jahat, mencuri, korupsi, mengfitnah, berbuat licik. Semua kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Cerdas tambah hikmat daripada ilahi, itu akan sangat berbahaya. Kembali ke dalam poin, bagaimana kita menempatkan diri sebagai kita, menempatkan Allah sebagai Allah di dalam diri Kristus Yesus. Allah adalah kudus, Allah serba maha, dan kita adalah berdosa, dan kita adalah serba terbatas. Kalimat ini perlu dicatat kembali. Allah adalah yang serba maha dan kita adalah yang serba terbatas. Allah maha tahu, kita tidak maha tahu. Allah maha hebat, kita terbatas. Allah maha mulia, kita hina. Allah maha agung, kita sungguh kotor dan pendosa yang sesungguhnya siogianya dibuang dan dibinasakan. Mari kita belajar menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai manusia. Gambaran ini jelas sekali kita melihat di dalam ayat 40 sampai dengan ke-42 dalam Yohanes 10. Apa yang firman Tuhan katakan? Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ ke tempat yang sama di mana Yohanes membaptis. Artinya Yohanes membaptis itu terkenal dan tentunya Yesus pada saat dibaptis itu seakan-akan yaitu Kristus akan lebih rendah dari Yohanes. Kalau berbicara tentang hal-hal yang duniawi, siapa yang menumpangkan tangan di atas kepala orang lain, maka dia posisinya lebih tinggi. Tetapi kita melihat Yohanes sangat paham siapa dirinya dan Kristus adalah tentu sangat memahami dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan banyak orang yang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yohanes menyaksikan tentang Kristus, dia menempatkan diri, dia tahu dia hanya alat, dia adalah orang berdosa, dia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai hanya alat dan dia bukan Tuhan. Itu kita tahu dengan jelas tatkala orang-orang di waktu sebelumnya ingin menyebut Yohanes itu sebagai Mesias, sebagai Elia, sebagai nabi yang dijanjikan. Tetapi Yohanes berkata dia tahu siapa dirinya. Aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang lika-liku akan diluruskan, yang lekak-lekuk akan diratakan. Yohanes menempatkan diri dengan sebenar-benarnya. Apa implementasi aplikasi buat kehidupan kita? Adakah kita bisa menempatkan diri yang sebenar-benarnya di hadapan Allah? Pertama, kita orang berdosa dan bukan orang benar. Itulah kebenaran. Kita adalah orang berdosa yang berjuang bagaimana hidup benar. Itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Dan kita adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang lain. Agar orang lain yang belum mengalami, memiliki pengalaman yang sama seperti yang kita alami. Kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini yaitu Kristus adalah benar. Bisa saja Yohanes membesar-besarkan diri dan mengecil-ngecilkan Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes tidak melakukan semuanya itu.
sehingga orang bisa menangkap, memberi kesan tentang siapa Yohanes dengan tepat, dan menangkap siapa Tuhan Yesus dengan tepat. Karena mengapa? Karena peranan Yohanes Pembaptis yang mengatakan semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa dampaknya 42? Dan banyak orang yang di situ percaya kepadanya. Tidak ada catatan orang datang kepada Yohanes dan menyembah kepada Yohanes. Tetapi orang itu percaya, menyembah, memuliakan Allah di dalam diri Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, mari kita merefleksikan diri kita. Tatkala kita punya kesempatan untuk sombong, kita punya kesempatan untuk membanggakan diri, kita punya kesempatan untuk meninggikan diri, karena keberhasilan mungkin dalam ekonomi, karena keberhasilan mungkin dalam pendidikan, gelar kita banyak, karena keberhasilan, karena kita punya posisi, kekuatan, kekuasaan di dalam berbagai macam aspek. Apakah kita masih bisa menempatkan diri seperti Yohanes Pembaptis? Aku bukan Mesias, aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Aku adalah pendosa, aku hanya alat, aku hanya utusan, aku hanya rasul. Tetapi Kristus adalah Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Immanuel, Allah beserta kita, Raja yang diurapi, yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama dari Taruk Isai akan tumbuh seorang Juru Selamat. Itu yang disampaikan. Dan Yohanes Pembaptis adalah salah satu bagian dari rangkaian panjang rencana keselamatan dari Allah Bapa di dalam Allah Tritunggal, dan itu kemudian dieksekusi, dilaksanakan, digenapi di dalam diri Kristus Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kali. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, apakah kita sudah belajar? Siapa kita? Kita menempatkan diri sebagaimana diri manusia berdosa yang sudah ditebus, dan kita menempatkan Kristus sebagai Sang Penebus yang menyelamatkan, yang serba maha besar, maha mulia, maha agung, maha kasih. Sementara kita yang serba maha terbatas, kita pendosa, kita sering berkhianat, kita sering lupa akan janji Allah, seringkali jalan yang kita tempuh adalah sesat. Seringkali kita hidup dalam kesombongan, arogan, tatkala kita mengalami keberhasilan, sementara keberhasilan itu seluruhnya berasal dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita bernafas, jangankan untuk melakukan banyak hal, untuk bernafas saja kita tidak berhasil. Kalau Allah menghentikan aliran darah di tubuh kita, maka kita tidak sanggup untuk mengalirkan darah dalam tubuh kita. Itu artinya kematian akan dekat dengan kita, menjemput kita dengan secara cepat. Kalau kita mempercayai bahwa kita itu dekat yang namanya kematian, tetapi dalam Kristus Tuhan membangkitkan kita dari kematian. Tuhan memberikan penebusan. Tuhan memberikan janji ilahi akan adanya Kanaan ilahi, yaitu surga yang disediakan buat setiap kita masing-masing. Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus maha sempurna, maha indah, memberi semua yang terbaik. Apa tindakan kita? Apakah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Atau kita mencari yang terbaik agar orang memuji, mengangkat kita, mengagungkan kita? Maka kita perlu bertobat. Marilah kita tahu bahwa Kristus terbukti benar. Dia adalah juru selamat, Sang Maha Segalanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.